adik-adik semua, apa kabar? Pasti semuanya baik-baik saja kan? Katri dan juga Kak Jen sudah kangen banget sama adik-adik yang ada di rumah. Iya, apalagi Kak Jen. Kayaknya udah lama banget Katri gak ketemu sama adik-adik yang ada di rumah nih. Tapi Kak Jen, gimana kalau sekarang kita sambut dulu adik-adik yang baru pertama kali bergabung di ibadah Star Kids. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali mengikuti ibadah Star Kids. Sekarang kita mau sama-sama bersiap untuk ibadah. Adik-adik siapkan Alkitab dan juga catatannya. Lalu pastikan kalian duduk di tempat yang nyaman ya. Pastikan kalian bisa mengikuti ibadah online dengan jelas. Jangan lupa kita mau sama-sama ikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Mulai dari pujian, penyembahan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yuk sekarang saatnya kita berdoa, kita menyiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah online ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang selalu baik, yang selalu menolong kami dan mau menjadi sahabat kami. Sekarang kami mau menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah online pada hari ini. Roh Kudus, sertai kami dalam setiap ibadah yang akan kami ikuti. Haleluya. Amin. Wah, senang sekali kakak bisa ketemu lagi sama kalian hari ini. Wah, udah siap buat puji Tuhan sama-sama? Siap dong kak, pastinya. Yuk kita semua kita bangkit berdiri, kita mau nyanyiin Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya mana? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik, Sangat baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Selamanya Dia baik. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Wah, semangat sekali memuji Tuhannya adik-adik. Wah, hebat semuanya. Hebat dong kak. Yuk sekarang kita mau sembah Tuhan, kita mau siapin hati kita. Kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I grow up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen.
lagi adik-adik. Kamu boleh angkat tangan kamu. Jadikan lagu ini sebagai doa kamu sama Tuhan. I love you, Jesus. I'll grow up loving you. I love you, Jesus. I'll grow up serving you. I love you, Jesus. My life was saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau sungguh baik terhadap kami. Kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Gara-gara corona nih teman-teman, aku jadi gak bisa kemana-mana. Gara-gara virus corona, aku jadi di rumah terus. Gak bisa pergi ke sekolah, gak bisa pergi main, gak bisa pergi renang, dan gak bisa pergi ke gereja. Dan gara-gara virus corona, sampai-sampai aku habis baca buku resep ini. Terus sekarang aku lapar. Kita pesan makanan online aja ya. Wih, ada berita baru nih. Coba, katanya di Bandung semua toko makanan tutup. Katanya lagi semua jalan di Bandung udah ditutup. Terus ini paling parah, banyak korban virus corona di Bandung. Waduh, gimana dong? Aku lapar. Aduh. Oh iya, kita coba video call Katri ya. Siapa tahu dia bisa tolongin aku. Telepon Katri, ayo cepetan angkat Katri. Yes, menang. Menang. Tunggu, ada video call nih dari Kajen. Hai Kajen. Katri, lama banget sih ngangkat teleponnya. Aku dari tadi tuh teleponin Katri, aku udah panik banget nih. Maaf. Katri tahu nggak? Katanya di Bandung banyak korban virus corona dan sekarang semua toko makanan tuh tutup. Aku lapar banget sekarang Katri, aku nggak bisa pesan makanan, gimana dong? Tenang. Kajen tenang dulu. Tarik nafas. Siap, 1, 2, 3, buang. Nah, Kajen, tidak semua berita yang kita dengar di internet itu benar. Masih banyak toko makanan yang buka. Supermarket juga sama. Jadi Kajen gak perlu khawatir, kita masih bisa makan. Yang paling penting nih, sekarang kita harus percaya sama Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti akan tolong kita. Meskipun susah, menyeramkan, banyak virus-virus bertebaran, kita tetap percaya sama Tuhan. Kepanjangan. Itu ya. Jadi itu Kajen. Sekarang Kajen ambil waktu, tenang sebentar, tenang dulu. Kita berdoa sama Tuhan. Minta tolong sama Tuhan. Kajen cerita sama Tuhan apa yang Kajen inginkan, apa yang Kajen takutkan. Oke. Pasti Tuhan akan tolong. Oke deh Katri, kalau gitu aku mau tenang, aku mau berdoa dulu ya. Terima kasih ya Katri teman paling baik deh. Bye Katri. Bye Kajen. Wah, ada WA dari Katri. Pergi ke depan pintu sekarang. Wah, harus buru-buru nih, buru dicek. Wah, Mas, itu buat saya? Wah, makasih ya Mas. Wah, ternyata bener ya. Tuhan Yesus itu emang baik. Dia kasih donat buat aku. Yeay. Asiknya Kajen makan donat. Aduh, dia menikmati sekali donat yang diinginkannya. Tapi adik-adik perhatikan tidak? Dia baru percaya setelah menerima donat itu. Dia baru percaya setelah langsung yang dinantikannya itu ada di tangannya. Baru dia percaya. Adik-adik, gak hanya Jen loh yang begitu. Banyak orang juga begitu. Mau percaya setelah dia melihat dulu. Nah itu juga yang dialami oleh para murid Yesus. Siapa? Murid Yesus. Iya adik-adik. Murid Yesus. Murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Melihat perbuatan ajaib Tuhan Yesus. Tetapi saat mereka diberitahu bahwa Tuhan Yesus bangkit, mereka tidak langsung percaya. Padahal Tuhan Yesus adalah sahabatnya.
teman akrabnya yang selalu bersama-sama dengan mereka. Makan bersama, pergi kemana-mana bersama. Bahkan masih ingat kan adik-adik di dalam Alkitab, Yohanes 15 ayat 13, Yesus itu sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Buktinya apa? Buktinya di Alkitab yang memberitakan bahwa Yesus sudah mati, dikuburkan. Nah sekarang saat Yesus bangkit, hidup kembali, tidak mudah bagi murid-murid Yesus untuk percaya. Saya bayangkan adik-adik, bagaimana perasaan hati Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Itu dia sudah beritahu. Tapi Alkitab bahkan sampai menuliskan sampai hari itu, sampai pada saat itu mereka belum percaya. Itu yang dibilang bahwa mereka belum percaya sampai harus ada buktinya dulu. Nah, Tuhan Yesus kemudian menampakkan dirinya pada murid-muridnya. Setelah dia bangkit adik-adik, setelah dia hidup, dia menampakkan diri pada murid-muridnya. Dengan sangat ajaib. Adik-adik bisa mempelajari kisah itu dalam Alkitab. Seru sekali. Karena ya adik-adik, saat dia menampakkan diri dengan cara yang ajaib. Ketika murid-muridnya berkumpul, saat itu mereka lagi takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka pikir, aduh bagaimana kalau nanti ditangkap oleh orang Yahudi. Jadi mereka itu sama-sama bersama di rumah dan mereka diam saja. Mungkin ada hatinya yang deg-degan dan lain sebagainya. Tapi saat mereka ketakutan seperti itu, Yesus sahabatnya tidak membiarkan mereka ketakutan. Yesus sahabatnya yang sudah berjanji bahwa dia akan hidup kembali itu benar-benar menyatakan dirinya. Dan tiba-tiba hari-hari Yesus masuk dalam ruangan itu dengan cara ajaib. Tidak melalui ketuk pintu dulu. Dia tiba-tiba menampakkan dirinya. Dan murid-muridnya melihat Yesus, Tuhan. Dan mereka percaya bahwa Tuhan hidup, bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus bangkit adik-adik. Tapi sayang, pada saat Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya itu, ada satu murid yang tidak ada, yang tidak melihat. Mengapa? Karena dia tidak ada bersama murid-muridnya. Murid itu adalah Thomas. Jadi ketika murid-murid yang tadi melihat langsung Yesus, dia beritahu pada Thomas, Thomas, Tuhan kita hidup, Tuhan kita bangkit. Tapi Thomas seperti Kak Jen tadi, tidak percaya langsung. Dia bilang, sebelum jariku menyucukan atau menyentuh lambung Yesus adik-adik, sebelum mataku melihat tangan yang terpaku, aku gak akan percaya. Nah begitu, banyak orang yang tidak mau percaya sebelum mereka melihat. Sayang banget ya, Thomas belum mau mempercayai sampai kata dia apa? Sebelum aku melihatnya. Bagaimana ya ekspresi dari murid-muridnya yang sudah memberitahu Yesus hidup Thomas, Yesus bangkit Thomas. Kita lihat ya dalam tayangan ini. Ia menampakkan diri kepada kami beberapa kali. Ia telah berbeda. Aku melihatnya dan tidak yakin kalau itu adalah Yesus. Taruh jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Dan jangan tidak percaya lagi. Percayalah. Ya Tuhanku dan Allahku.
Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Nah, akhirnya Thomas mengakui bahwa Yesus hidup. Dia bilang, ya Tuhanku, ya Allahku. Kareti yakin ada penyesalan, ada rasa malu. Makanya Thomas adik-adik lihat tadi kan, dia seakan mau menangis kan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Akhirnya Thomas percaya bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus bangkit. Karena dia Tuhan, karena dia yang berjanji pasti melakukannya. Puji Tuhan, Thomas akhirnya percaya. Tapi bagi kita adik-adik, kita mau bicara pada diri kita. I will not doubt about my best friend. Aku tidak akan ragu pada sahabatku. Mengapa? Karena sahabat adik-adik ini, Yesus ini adalah Yesus yang jadi sahabat sejati bagi adik-adik selamanya. Dia ada dalam hatimu adik-adik. Saat adik-adik sedih, saat adik-adik berduka, dia akan selalu menyertai adik-adik. Mengapa? Karena dia sahabat adik-adik. Seorang sahabat, ingat, dia sudah memberikan nyawanya. Dia sudah mati di atas kayu salib. Tapi puji Tuhan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia ada di hati adik-adik. Berarti dia tidak akan meninggalkan kita. Makanya adik-adik, kalau saat-saat ini banyak orang takut ya. Ih, di sini banyak orang sakit. Ih, di sini ada yang meninggal. Saya bilang, jangan takut. Ini huruf D ngomongin tentang down. Down itu maksudnya apa? Sedih. Aduh, gimana ini? Putus asa saya. Bingung ini gimana kok sakitnya gak sembuh-sembuh. Tenang. Down, sedih. B-nya. But. Not. N-nya buat not. Karena itu punya satu lagi. Out. Jadi down, terjatuh atau jatuh atau putus asa, sedih. But not out. Artinya adik-adik, walaupun sedih, walaupun hampir putus asa, tapi jangan menyerah. Tapi jangan putus asa. Mengapa? Ada Yesus dalam hatimu. Dan ingat, Jesus is your best friend. Adik-adik, sekalipun kita belum pernah melihat Yesus sahabat kita dengan mata kita, tapi kita percaya bahwa dia hidup dan dia bangkit dan dia sahabat yang mengasihi kita. Oleh karenanya di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Supaya adik-adik selalu ingat, kita nyanyikan lagu ayat ini dengan semangat, katakan dengan iman bahwa kita percaya sekalipun tidak melihat. Nyanyikan dengan semangat. Waktunya kita belajar ayat hafalan. Yuk kita coba lewat nyanyian ini. Asik. Go. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sekali lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Oke, lebih keras lagi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Good, kita coba adik-adik. Mana suaranya? Ya, Good. adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Coba lagi sama-sama semuanya. Sebab hidup kami ini good adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Bukan karena melihat. Bukan karena
apa Kak? 2 Korintus 5 Ayat 7. Dan sekarang Kak Reti akan berdoa buat adik-adik. Boleh lipat tangan? Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sahabat kami yang hidup. Engkau sahabat kami yang bangkit. Dan kami percaya Engkau sahabatku ada dalam hatiku menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tidak akan takut karena sahabatku Yesus mengasihiku dan akan selalu menyertaiku selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kak Jen, bagus sekali firman Tuhan hari ini tentang iman. Bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang percaya kepadanya meskipun mereka tidak melihat. Hari ini Kak Jen juga mau membagikan challenge yang sangat menarik Katri. Challenge ayat hafalan. Caranya akan ada di dalam @starkids_GKPB, Instagram StarKids. Jadi kalau kalian mau mengikuti challenge ayat hafalan ini, kalian harus follow dulu @starkids_GKPB. Nanti akan di situ informasinya. Baik, ibadah kita sampai di sini dulu. Ya. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.